Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Segala puji teruntuk hanya kepada Allah, Tuhan semesta alam yang menakdirkan pertemuan ini, tidak ada yang kebetulan tentunya. Dan salah satu nikmat yang besar hari ini dikumpulkan di tempat yang baik, dalam kegiatan yang baik, bersama orang-orang yang baik. Insyaallah orang hebat semua nih insyaallah ya. Ini berarti SMP dan SMA. Yang SMP-nya mana? Oh, lebih di belakang ya. Masih kelihatan, kedengeran, aman? Insyaallah. Dan salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pertama tentu terima kasih diizinkan ngaji ke sini kepada Lab School UPI, SMP dan SMA-nya, dan salam takzim saya kepada para guru, para pendidik, wabil khusus Bapak Kepala Sekolah, baik pihak SMP maupun SMA, dan juga adik-adik semua. Izin yang saya belum bisa menyebutkan namanya satu persatu, namun hakul yakin dimuliakan oleh Allah. Karena di luar masih banyak yang berkegiatan, tapi di sini kumpul sama-sama mengingat Allah ya. Alhamdulillah, salam takzim dan salam kenal. Alhamdulillah sebetulnya tadi sudah datang, udah agak lamaan, terus diem dulu di atas, ngelihat yang pada sholat duha, sengaja nggak turun biar sempat sholat duha dulu juga. Terus ngelihat ada yang pakai trik gitu, pas yang lain udah mulai berdiri, dia duduk, ya, nungguin, ntar salam, ya ikut salam aja, padahal dari awal ya duduk, ya. Yang ngerasa nggak akan disebut, tenang aja, nah, tapi Allah Maha Tahu. Abis ini segera tobat ya, insya Allah. Tapi tetap masa depannya selalu bisa cerah dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah. Oke, insya Allah kita sama-sama mengingat Allah dulu ya. Tadi sudah dibacakan CV-nya, kenalan lagi dulu mungkin sedikit. Biasa dipanggilnya Koh Denis. Kenapa Koko? Cina, ya betul ya. Jangan khawatir, tenang aja, ada Cina ge hamba Allah ya. Dan alhamdulillahnya masuk surga syaratnya bukan harus suku bangsa tertentu ya. Selagi dia nurut sama penciptanya aman insya Allah. Sama satu lagi karena laki-laki sih, karena kalau perempuan cici ya, cici lalang serodotan dia. Kalau di tanah Sunda mengerti lagu itu. Lalu nama Tionghoanya tadi, nama Indonesianya Denis, nama Tionghoanya Lin Chin Fu. Ulangi. Silakan di murojaah nanti setoran ke Ustadz ya, insya Allah. Tapi yang ini mah harus mungkin insya Allah. Lin itu marganya, Chin dari kata Cinta artinya emas, Fu-nya dari kata Xingfu artinya blessing, berkah. Jadi banyak emasnya, banyak berkahnya. Tapi kalau meninggalnya bukan Islam percuma ya. Jadi mohon doanya. Terus TK sampai SMA-nya di sekolah Katolik malah. Udah gitu besar di keluarga Buddha, ikut lama dengan nenek. Jadi dulu doyannya makan babi. Mudah-mudahan gak ada yang pernah nyobain di sini. Udah gitu terus nyari duitnya waktu di Thailand malah jadi bandar judi. Maka pasti kenapa yang diundang ngaji malah yang kayak begini gitu ya. Ya itulah maha baiknya Allah, dah saya nggak ngerti. Mudah bagi Allah mematikan diri ini detik itu juga waktu di sana. Malah diizinin pulang, diizinin belajar Islam, malah sekarang diizinkan ketemu dengan anak-anak yang soleh-soleha yang sedang beranjak menuju masa kejayaannya. Semoga Allah muliakan kalian semua insya Allah ya. Sila. Terus akhirnya pulang dari Thailand 2017. Gitulah ya, bicara agama itu jauh lebih enak. Ada orang bilang, kok terus berani-beraninya dulunya kayak begitu, sekarang ngaji sama anak-anak soleh-soleha. Justru enak belajar agama dibanding bicara agama dibanding bicara bukan agama. Bicara bukan agama, contoh ngomongin bisnis. Pak, Bu, kata saya bisnis yang paling benar strateginya seperti gini. Kata saya benar, kata orang lain belum tentu. Kenapa? Karena standarnya akal manusia bisa salah. Tapi kalau bicaranya agama, wahai teman-teman yang dirahmati Allah, orang muslim wajib sholat loh. Misal, ada yang berani ngebantah silakan angkat tangan. Alhamdulillah nggak ada. Karena dari tukang mabok sampai kiai juga tahu itu benar. Ya, jadi Bismillah, mudah-mudahan kita nggak takut, nggak ragu untuk mengaitkan segala sesuatunya nyambung kepada Allah. Ya insya Allah. Maka Bismillah, kita nanti mulai ngebahas dulu. Ini mumpung ketemunya para pemuda, senang Pak. Pengen saya bakar nggak apa-apa? Ya. Karena dulu mengingat Madinah itu dibuka hanya dengan 6 orang pemuda saja. Nah kalau pemudanya segini banyak nih, insya Allah satu Indonesia jadi soleh seluruhnya nih, Bismillah insya Allah. Ya. Tapi jadi hebat itu
Kita tahu ya, nggak ujuk-ujuk, bukan karena manusianya yang keren atau pinter, tapi karena ditolong oleh Allah. Maka yang harus kita tanya setiap harinya adalah, sudah layakkah diri ini ditolong oleh Allah? Nah, seperti ini. Ya. Maka agar layak ditolong tentu ya jangan ngelakuin yang Allah nggak suka. Nah, kita coba ke masalah tentang kepemudaan dulu yang paling jadi lumrah umum. Izin bertanya dulu, ini di Lab School UPI, baik yang SMP maupun SMA-nya, ada yang pacaran atau tidak? Ada? Coba untuk ngelihatnya gampang kalau pengen tahu. Kalau kalian ada tahu yang teman kalian yang berpacaran, tolong bisikan astagfirullah di telinganya. Masya Allah. Bu gurunya juga ada. Gak ada. Ya. Ya tenang ya. Maka ini pesan buat para wanitanya dulu nih. Ya. Tete-tete yang dirahmati Allah, Masya Allah. Beneran ya. Bahwa Allah itu amat sangat memuliakan kalian. Disayang pisan. Nah kita tahu di Al-Quran teh sampai ada surat wanita, An-Nisa. Ya. Tidak ada surat Ar-Rijal laki-laki ya. Nggak masuk. Kalau ada yang bilang wanita yang paling sulit ditemui, dijabatangani, katanya Ratu Inggris misalkan, bohong. Kalian lebih mulia daripada sekedar Ratu Inggris. Ratu Inggris ketemu tamu negara masih bisa salaman, masih bisa cipika-cipiki. Ya. Wanita di dalam Islam, setiap diri kalian, kalau ada laki-laki ingin menyentuh kalian, syaratnya satu, buat perjanjian dengan pencipta wanitanya. Ya. Termasuk di dalamnya menjaga, melindungi, mendidik, menafkahi lahir dan batin semuanya. Yang kalau ternyata buat perjanjian itu aja nggak berani, jangankan menyentuhnya, menatapnya saja tidak berhak. Segitunya kalian teh ya. Maka beneran dijaga ya. Karena istilah. Karena kalau misalkan begini, kalian punya Instagram? Misal ya, misalkan nanti Instagram kalian di DM oleh Song Joong Ki, misal gitu ya. Atau misalkan 7 personil BTS mualaf semua, saking solehnya mereka hafal 31 juz misal, offset ya kelebihan. Dan mereka siap sedia untuk menjadi suami ke-1 sampai suami ke-7 kalian, maruk ya. Dan berkata mencintai kalian misalkan, maka katakan dengan tegas, halalkan atau tinggalkan, udah gitu aja. Ya. Meskipun dia berkata, aku sayang kamu Neng, ya kalau beneran sayang silakan, mangga. Bapak ada di rumah setiap pada Isya standby. Silakan datang, jangan lupa bawa martabak. Nah, gitu ya. Kalau soalnya begini, kalau manusia sayang sama manusia lainnya, pasti pengen selamanya dengan orang yang disayang, betul? Masalahnya di dunia tuh nggak bisa selamanya. Pasti ketemu terpisah oleh jarak, oleh maut. Ada tempat buat bahagia yang sebenarnya yaitu nanti di surganya Allah. Terus dia ngakunya sayang, tapi nggak ngajakin ke surga, ngajakinnya ke hotel berduaan. Berarti omong kosong. Ulangi, gitu ya. Ngakunya sayang, tapi nemuin walinya nggak berani. Anaknya aja terus di WA terus dimodusin. Berarti omong gampang ya. Nanti biasanya suka ada yang ngeles lagi berkata, kok kami mah nggak pacaran, cuman ya setiap jam 3 dia suka WA gitu deh, bangunin tahajud, gitu ya. Hati-hati ya. Pertanyaannya satu sederhana, kalian yakin yang di WA cuman kalian doang? Atau tebar piau brother, yang kena baru ya itu yang disamber, ya hati-hati ya. Buka kartu katanya, ya. Kok kami mah nggak pacaran kok? Tapi ya pergi juga selalu ke pengajian kok, diboncengnya juga diganjal pakai tas biar nggak kena-kena. Nyampe pengajian, ternyata pematerinya bicara tentang dilarang pacaran, yang laki-laki WA ke yang perempuan. Sabar sayang, ini ujian bagi kita. Nah, gitu tak culangung ya, ngalayet. Hati-hati ya, itu namanya playboy syariah. Tuker enggak? Oh kirain tukar mic ya. Enggak, lanjut lagi dulu. Kan gitulah ya, hati-hati. Kalian itu mulia, disayang Allah. Jangan. Di dalam Islam sudah punya solusi untuk itu. Bukan berarti nggak boleh naksir, nggak boleh jatuh cinta. Cuman cara penyalurannya jangan sampai yang di Allah nggak suka. Ini bicara tentang zaman dulu kalau pengen fakta ya. Orang-orang soleh terdahulu contoh. Banyak sekali yang menikahnya itu sudah di usia masih muda-mudanya. Ya.
Masih muda-mudanya. Beberapa Amirul Mukminin, pemimpin besar di dalam Islam, seperti Amirul Mukminin di zamannya Imam Ahmad ibn Hambal, beliau menikah sudah dari umur 21 tahun waktu itu, ya pas lulus kuliah lah ya, lulus kuliah. Maka kenapa izin? Manusia tadi kan bicara jadi hebat, ditolong Allah. Manusia tambah gede, punya masalah yang namanya, mohon maaf, syahwat, hawa nafsu. Terus nggak ada penyalurannya secara halal, maka harus disalurkan mau nggak mau secara tidak halal. Pasti jadi dosa, ngalangin untuk manusia jadi hebat, ya. Nanti jadi masalah PMO katanya, pornografi, ya itulah ya. Maka yuk nurut aja sama Allah. Bismillah, jangan keheran kalau nanti jadi hebat, insya Allah. Sekarang ditanya lagi dulu, siapa di sini yang pengen jadi hebat? Angkat tangan. Yang pengen sukses angkat tangan. Oh iya, harusnya semuanya ya. Tapi kadang banyak ada yang nanya, kok gimana cara paling gampang untuk sukses? Gampang, beneran. Cara sukses paling gampang itu adalah nyari masalah. Ulangi. Tapi nyari masalahnya bukan ada bu guru lagi nyebrang ditabrak, bukan ya. Itu bukan nyari masalah, lebih tepatnya nyari mati mungkin ya. Maka nyari masalahnya dalam makna yang positif tentunya. Tuh, ada ucing. Sok, mangga. Para pecinta kucing, jangan ditumis ya kucingnya. Baik, kita lanjut. Nyari masalah. Apa contohnya? Ya paling gampang lah. Presiden ketiganya Indonesia siapa? Pak Habibie. Ada yang jawab Pak Harto tadi kalau masalahnya. Mungkin bukan orang Indonesia ya. Pak Habibie, kita tahu Pak Habibie itu kan ceritanya tentang pesawat terbang tuh. Bahwa katanya dulu di zamannya beliau itu, pesawat itu kalau nyampe ketinggian tertentu dia sayapnya retak. Dan berpotensi besar untuk jatuh. Dan ilmuwan, ahli teknologi, satu planet bumi nggak ada yang tahu cara menyelesaikannya sampai Allah titipkan ilmunya kepada Pak Habibie. Maka jelas beliau jadi tokoh besar, tapi mari kita lihat runtutannya ya. Awalnya ada solusi, ada masalah. Masalah dicarikan solusi. Solusi membuat orang punya prestasi. Prestasi membuat orang dianggap sukses. Masalah, solusi, prestasi, sukses. Berarti suksesnya berpangkal dari mana? Masalah. Jadi jangan alergi dengan masalah. Bisa jadi kalau nggak ada masalah itu, mungkin beliau tetap cerdas, tapi mungkin karirnya tidak semelejit itu. Ya, jangan ragu soal masalah. Atau contoh yang lain. Ada orang yang tinggal di dalam gang, rumahnya nggak dilewatin angkot, tapi dia tiap hari mesti pergi kerja. Masalah. Dan ada orang yang pada punya motor tapi nganggur. Masalah. Dipersatukanlah dua orang bermasalah tersebut di satu aplikasi ojek online. Maka kalau yang bikin aplikasinya lebih sukses, walaupun secara dunianya misal, wajar karena beresin masalah orang ya. Nyari masalah dulu. Siapa yang setelah beres SMA pengen kuliah angkat tangan? Kalau pengen lulus kuliah harus bikin yang namanya bikin masalah. Skripsi ya. Tapi kalau ditanya apa itu skripsi, benar. Skripsi itu disuruh nyari masalah. Ya, nyari masalah. Cari masalah, mau pakai studi kasus atau apapun yang bisa kamu selesaikan dengan ilmu yang kamu pelajari selama 7 semester, nanti disidangkan, dipresentasikan. Kalau ternyata masalahnya aja nggak ketemu, maka tentu lulus aja nggak bisa ya. Nggak dibikin, kita sebetulnya dilatih agar tidak alergi sama masalah. Yang lain, dulu sebelum pandemi kita tanya dulu, pandemi masalah atau bukan? Masalah. Bahkan ada yang menyebutnya musibah. Tapi kawannya ayah saya sebelum pandemi bangkrut dia bisnisnya. Semua dijual-jualin habis. Tinggal kesisa 100 juta rupiah. Udah mah pandemi, udah mah bangkrut, besoknya pandemi, PSBB, nggak boleh kemana-mana. Ya. Tapi mindsetnya bagus, dia berpikir di balik satu kesulitan ini pasti ada kemudahan. Maka dia berpikir kayaknya orang bakal butuh masker dan semua modalnya didorong untuk beli masker dan menjadi pengusaha masker pertama di kota Bogor. Setelah 1 tahun pandemi, 100 jutanya udah berubah jadi 800 juta rupiah. Jadi tenang ya, karena apalagi emang kata Allahnya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Diulangnya 2 kali. Kalau dibaca terjemahannya, di balik kesulitan ada kemudahan. Tapi kalau orang Arab asli yang membaca ayat ini, mereka berkata, wah ternyata di balik satu kesulitan ada banyak kemudahan. Tar dulu kok, itu taunya dari mana?
Kan dibaca terjemahannya cuma satu kesulitan, satu kemudahan. Taunya dari mana? Karena di situ usra kesulitannya pakai alif lam, al usr. Kok emang kenapa kalau pakai alif lam? Alif lam dalam bahasa Arab berarti dia ma'rifat. Ma'rifat berarti tertunjuk hanya kepada yang itu saja. Contoh, ini bahasa Arab namanya kursiyun. Tapi kalau bisa bilangnya kursiyun, maka ini bisa kursiyun, ini juga kursiyun, itu yang di dalam juga kursiyun, yang di kelas kalian juga kursiyun. Banyak, nakiroh, umum. Tapi kalau kita tambahkan alif lam, al-kursi, dan saya tunjuk kepada ini al-kursi, berarti hanya yang ini saja. Bukan kursi yang ini, bukan kursi yang di kelas, bukan kursi yang di mana-mana. Di situ kesulitannya pakai alif lam, al-usr, kemudahannya pakai tidak pakai alif lam, yusra, kemudahan. Sehingga orang ngerti bahasa aja nambah tuh keimanan. Karena makanya mereka langsung berkata, oh di balik satu kesulitan ini pasti ada banyak kemudahan yang lain. Kita KO-nya, gugurnya, kalau udah kalah sama mindset kita sendiri, saya emang gak akan bisa lah, pasti bangkrut saya, pasti gagal, saya mah butiran debu lah, nggak bisa apa-apa, ya. Dan yang lain-lain. Jangan ya. Kalau misalkan ngelihat rumah besar, biasa ada orang berkata, saya emang gak akan mampu beli rumah ini, ganti. Jangan bilang tidak akan, tapi diganti menjadi bagaimana. Rumah gede, bagaimana ya saya bisa membeli rumah ini? Otak jadi kepaksa mikir kalau kita tanyanya bagaimana. Ya, meskipun mikirnya macam-macam, gimana ya? Apa ngerampok aja ya? Misalkan. Nah di situ iman mendampingi. Kalau ngerampok kan Allah nggak suka, nggak jadi ngerampok. Tapi otak jadi mikir. Dibanding kalau misalkan rumah gede, saya emang nggak akan mampu lah. Saya mah di rumah keong aja misalkan ya. Hati-hati ya. Jangan menutup diri, jangan menutup potensi diri. Maka silakan nanti boleh cari masalah ya. Ingat ya, nyari masalah bukan nyari ribut, bukan nyari gara-gara. Nyari masalah lalu diselesaikan. Ada 2 karyawan, yang satu udah kerja 15 tahun. Dari jam 8 pagi sampai jam sore dia tiap kali masuk on time. Beres kerjaan, diminta bantuin kerjaan lain, gak mau, bukan urusan saya. Tapi kerja udah 15 tahun. Yang satu lagi baru kerja 6 bulan. Tapi tiap kali beres kerjaan dia tanya, ini kantor punya masalah apa lagi? Biar saya yang beresin. Dikulik tuh sama dia tuh. Kira-kira yang naik gaji sama naik jabatan duluan yang mana? Yang 15 tahun atau yang 6 bulan? 6 bulan. Gara-gara ngapain? Nyari masalah. Jangan alergi ya, sekali lagi, tenang. Masalah, solusi, prestasi, sukses. Udah, tenang gitu aja ya. Maka ya udah, kita lanjut sekarang bahasannya ke Quran. Biar ada dalilnya gitu ya. Kita disunahkan membaca satu surah setiap malam Jumat atau hari Jumat. Surat apa? Al-Kahfi. Al-Kahfi surat keberapa? 18, betul. Berapa ayat? 110 ya. Di situ kan ada kisah banyak. Salah satunya kisah Nabi Musa alaihissalam ketemu sama gurunya Nabi Khidir alaihissalam. Berpetualang dah tuh dari ayat 60 sampai ayat 82. Ayat berapa? 60 sampai 82 ya. Di situ disebutkan mereka berpetualang, tapi nama yang disebutkan nama mereka saja. Tapi ternyata mereka berpetualang bukan cuma berduaan, melainkan bertiga. Kok taunya dari mana bertiga? Ayat 60-nya taunya. Karena di situ Allahnya berfirman, wa idz qala Musa li fatahu, telah berkata Musa kepada fata, pemuda hu-nya. Nabi Musa berkata kepada pemudanya. Jadi Nabi Musa ternyata punya murid yang ngikut kemana-mana, ngintil, yang ngikutin kemana-mana. Tapi dari Al-Fatihah sampai An-Nas, nama muridnya Nabi Musa ini tidak disebutkan satu kali pun. Mesti baca kitab tafsir baru tahu siapa nama muridnya. Ya. Dan banyak sekali nama pemuda yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Contoh, pemuda yang masuk ke dalam gua Ashabul Kahfi, apa disebutin nama lengkap berikut biodatanya, makanan kesukaan, ukuran sepatu? Enggak sama sekali. Ya. Cuman kisahnya saja. Maka para ulama tafsir memberikan penjabaran nih, kenapa pemuda-pemuda ini tidak disebutkan namanya? Maka hikmah pertama, kata para ahli tafsir, kenapa pemuda tidak disebut namanya? Yang pertama, satu, tidak penting bagi seorang pemuda untuk dikenal. Ulangi, tidak penting bagi pemuda untuk kenal. Ingat ya, bukan berarti dilarang viral atau dilarang terkenal. Bukan berarti terkenal dan viral itu dosa dan haram, tidak sama sekali. Tapi kalau ada pemuda, terutama yang di sini, setiap hari bangun tidur yang dipikirin cuma gimana caranya viral, live TikTok mandi lumpur misalkan ya, dianya nggak laku, ibunya diajak mandi lumpur, diguyur juga ya.
Nanti kalau dikasih mawar tampol sandal, ya. Terkenal enggak jeding ya biwir. Ya. Maka bukan itu yang diharapkan oleh Allah melalui Al-Quran tentang pemuda dalam Islam. Ya, bukan itu. Masya Allah. Jadi boleh viral terkenal, tapi bukan itu tujuan utamanya. Lagian nanti ada caranya untuk bisa viral dan terkenal. Itu yang pertama. Yang kedua, hikmahnya kenapa tidak disebutkan nama pemuda di dalam Al-Quran tersebut, muridnya Nabi Musa. Kata para ahli tafsir, yang kedua adalah jika ingin memperkenalkan diri, perkenalkanlah dirimu dengan ilmu, takwa, dan prestasi. Ulangi. Udah itu aja. Oh, ini cara kenali diri yang paling keren nih. Bisa jadi kalian mungkin pernah ketemu orang di pasar atau di mall atau di mana ya. Itu orang baru turun dari mobilnya. Orangnya mingkem, nggak ngomong sama sekali. Tapi di sekeliling kita yang berkata, loh dia kan pendiri perusahaan ini. Loh, dia kan penemu teknologi ini. Dianya diam, yang menjelaskan siapa dirinya adalah ilmu, takwa, dan prestasi. Prestasinya menjawab siapa dirinya. Ya. Daripada ada orang yang sibuk hanya memperkenalkan dirinya saja. Ih, masjidnya bagus, saya yang bangun. Ih, murid-murid lab school soleh-soleha semua, saya yang ajar. Semua wes tentang dirinya, ngaku-ngaku. Ya. Udah gitu biasa ngomongnya hiperbola, ya. Bangun tidur ngerasa capek, badan saya remuk, bohong. Coba badan remuk, gimana caranya bangun? Ya. Di sekolah belajar capek, aduh kepala saya pecah, bohong. Coba kepala pecah di sekolahan, repot harus dipel darah di mana-mana, ya. Hiperbola, ya. Insyaallah. Mendung, ngaco nih Allah nih, pasti macet, hujannya belum tentu jadi, Allahnya udah dimarahin. Ada yang gitu, ya. Macet ngeluh, macet banget sih ini Bandung parah. Di luar negeri nggak ada macet kayak gini nih. Padahal ke luar negeri juga belum pernah. Ngambek. Ya. Nanya ke mamahnya sebelum bulan puasa, mah sarapan apa mah? Tuh deh ada nasi uduk. Nasi uduk yang di depan nggak enak, tapi di pelan-pelan habis juga ditelan sama dia. Ya. Negatif ya bawaannya. Ya. Semua tentang dirinya. Didengarnya enak atau enek? Enak atau enek? Enak. Ya. Udahlah, pakai ilmu, pakai takwa, pakai prestasi, aman urusan, insya Allah. Orang bilang masalah paling besar kemanusiaan katanya kemiskinan, kelaparan, atau kriminalitas. Enggak, bohong. Yang lebih parah dari itu semua, lebih berat adalah ketiadaan ilmu atau ketidakingginan mencari ilmu. Lulus nih kok, dapat ijazah, bapaknya orang kaya, bisa kasih kerjaan. Tapi nggak punya kemampuan sama sekali, beban. Siapa orang pengen miara beban? Diterima juga nyebar lamaran sehari 20 perusahaan keterima, sebulan pecat, dah beban. Yang bayarkan tidak sesuai dengan kemampuannya. Cuman orang tua aja yang pengen miara beban, nggak ada kepalang sayang, ya. Yuk, tingkatkan nilai diri, yuk jadi hebat, jadi baik. Pakai ilmu. Ilmu itu ibarat mahkota yang tidak terlihat, tapi membuat ucapanmu didengar dan nasihatmu ditaati. Ilmu itu lebih-lebih dari harta. Harta gampang dicuri, berat dibawa. Ilmu tidak bisa dicuri dan ringan untuk dibawa. Ya. Kalian punya emas 1 ton, repot nggak bawanya? Oh, takut dicuri? Takut dicuri. Ilmu banyak. Apakah kita pernah ketemu ada ustadz-ustadz kita jalan tiba di tengkleng kita dahulu? Bapak kenapa kepalanya berat gitu Pak? Iya, Bapak kebanyakan baca kitab jadi berat sebelah kepala. Nggak mungkin ya. Makin tinggi ilmu, makin kokoh. Bukan kokoh Cina ya, maksudnya kokoh seperti tembok gitu ya. Masya Allah, pakai ilmu beneran. Ilmu, kita tahu ya, Al-Mujadalah ayat 11, surat 58 ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, udah pakai ilmu, tinggi derajatnya di sisi Allah. Pakai takwa, inna akramakum indallahi atqakum. Quran surat 49 Al-Hujurat ayat 13. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, yang paling bertakwa kepada Allah. Ya, aman itu juga. Ya. Yang terakhir tadi dengan prestasi, udahlah. Orang lain yang udah suka sama kita nggak peduli kita seperti apa, tetap didukung. Yang udah benci sama kita mau ngomong apa juga pasti dielek batur. Ya, udah tenang aja. Ilmu, takwa, prestasi. Beneran. Ini serius wasiat ya. Kalau misalkan kita nggak ketemu lagi karena nggak tahu, bisa jadi yang sedang bicara ini 5 menit lagi juga udah nggak ada. Maka kalau ternyata nggak ketemu kokoh lagi, tolong dijadikan wasiat. Yuk, keras sama diri kita sekarang, nanti dunia yang datang dengan lembut kepada kalian. Ya. Karena kalau kita lembek sama diri kita yang sekarang, nanti dunia yang datang dengan keras kepada kita.
yang lain juga nggak sholat, yang lain juga nggak ngapalin, yang lain juga nggak belajar. Nggak apa-apa tuh, tenang-tenang aja, bapak saya juga kaya, bisa ngasih duit dan lain-lain. Dikira titipan itu bisa berlangsung selamanya? Enggak. Kita lembek sama sekarang, tahu-tahu dihantam dengan pahitnya kelaparan, pahitnya pengangguran. Udah nggak ada ilmu mah lulus juga mau kerja apa? Satu nggak ada yang ngasih kerjaan, nggak ada kerjaan nggak punya duit, nggak punya duit dia lapar, lapar nggak pakai iman dia nyuri, nyuri nggak jago berantem digebukin orang, ya. Nggak jadi apa-apa, ya. Keras sama diri kita sekarang, nanti dunia yang datang ngejar-ngejar. Tadi ada orang tiap hari nyebar lamaran perusahaan, sehari 20 perusahaan, sehari 20 perusahaan, tapi tidak ningkatin nilai diri, rugi juga. Kami kenal seorang fotografer, seumur hidup nggak pernah nyebarin CV, tapi dia setiap hari melatih dirinya untuk jadi ahli di bidang tersebut. Maka ada orang datang pengen nikah, Pak, pengen nikahan dipotoku bapak. Kapan neng? Bulan depan pak. Maaf neng, bapak penuh jadwalnya sampai 2 bulan ke depan. Kata yang pengen nikah teh, mangga pak, saya ganti nikahan saya 3 bulan, 4 bulan lagi, yang penting difoto sama bapak. Bela-belain, saking ku ahli. Untung cuma ganti jadwal, bukan ganti calon. Ya. Alhamdulillah. Saking ahli, udah itu saja. Dunia yang nyari. Keras sama diri kita sekarang. Yang lain mah tidur-tiduran, aku mah sholat. Yang lain nggak pada belajar. Aku mah terus memang hafal. Bismillah insya Allah. Jangan kaget kalau 40 tahun kemudian, lah dia mah udah punya perusahaan, ada yang malah punya banyak utang pinjol. Rusak. Karena diri kita yang di masa depan tergantung kita ngapain aja sekarang. Siapa yang rugi? Yang lain mah nggak rugi. Yang rugi diri sendiri. Yuk, keras sama diri kita sekarang. Ya. Pernah diri ini udah ngelihat orang yang buta tapi sukses, nggak punya kaki tapi jadi pengusaha sukses. Dulunya bukan orang kaya tapi tetap bisa sukses. Yang tidak ada satu, yang gara-gara malesnya dia sukses. Lagi rebahan, tahu-tahu ada yang ngetok pintu, Pak, selamat Anda diangkat jadi direktur. Naonan, ya. Nggak pernah kerja, tahu-tahu diangkat. Aneh, ya. Ilmu, takwa, prestasi. Yang ketiga, hikmahnya tadi kenapa pemuda tidak disebut namanya adalah lihat siapa yang kalian tempel. Maksudnya kalian tuh deketnya tuh sama siapa? Kok bukannya kalau temenan sama siapa aja? Betul, temenan mama enggak sama siapa aja. Tapi kalau mencari teladan, mendengar nasihat, itu kudu milih-milih, nggak boleh asal. Ya, wajarlah misalkan gini, kalian punya perusahaan, rapat nih sama para pengurus perusahaan, tiba-tiba berkata, kita mesti pakai strategi bisnis ini. Entar dulu pak, itu kata siapa strateginya? Kata bocah di depan yang lagi main lato-lato. Nggak nyambung loh. Dan anak kecilnya nggak pernah belajar diriin perusahaan. Sama aja kayak pengen jadi pemain bola hebat, tapi nggak mau belajar ke CR. Pengennya belajar ke Chef Juna, nggak nyambung. Jadi koki yang ada. Ya. Maka lihat siapa yang kalian tempel. Karena muridnya Nabi Musa tadi nempelnya sama 2 orang nabi. Maka akhirnya di masa depan beliau pun Allah jadikan nabi. Namanya adalah Yusha bin Nun. Yusha bin Nun. Ada satu misi yang belum bisa diselesaikan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun selepas mereka wafat, yaitu membawa Bani Israel ke tanah terjanji Palestina. Di situ sampai wafat belum berhasil, 40 tahun kemudian baru berhasil. Di zaman muridnya Nabi Musa udah diangkat jadi nabi, Yusha bin Nun. Jauh sebelum Umar bin Khattab nakhlukin Baitul Maqdis, jauh sebelum Salahuddin Al-Ayyubi, beliau udah duluan. Silakan kalau di browsing Yusha bin Nun, nanti yang muncul prestasinya. Ya. Nggak banyak bu, prestasi udah yang muncul. Ya. Sama yang terakhir adalah hikmahnya kenapa tidak disebutkan nama pemuda tersebut, karena memang sebagai seorang pemuda pelajarannya adalah pemuda itu harus galau. Ulangi, galaunya yang positif ya, yang baik-baik. Karena dulu orang-orang soleh terdahulu mereka juga ngerasain yang namanya capek, ngantuk, malas belajar, pengen liburan, pengen healing gitu ya. Tapi setiap kali pengen malas-malesan, mereka berpikir, gimana caranya saya malas-malesan? Islam belum menjadi hebat, Baitul Maqdis belum kembali ke tangan kaum muslimin. Gak mau malas-malesan. Galaunya yang dipikirin adalah umat. Kalau ada, makanya sampai ada seorang ahli tafsir berkata, kalau ada orang yang meninggal hanya mikirin dirinya sendiri aja, maka dia mati kerdil biasanya. Mati kerdil tuh mati gak jadi apa-apa, gak jadi tokoh, gak ada kebaikannya. Tapi setiap persamaan orang besar di dalam Islam terutama, semua yang jadi orang hebat, satu persamaan di antara mereka semua mikirin umat. Mikirin gimana caranya jadi manfaat. Nanti Allah yang jadikan besar ya. Maka kalau di sini ada pemuda yang galaunya hanya karena ngeliatin status temen ya, atau galaunya cuman gara-gara push rank eleh melulu, banting handphone. Jangan ya, kalian tuh lebih hebat dari itu semua. Keren ya. Maka silakan tadi jaga diri, jangan sampai tergelincir kemaksiatan.
terutama tadi pacaran ya. Serius ada yang pacarannya di sini? Nah, ya, tidak ada, bagus. Atau kalau misalkan ada pun, mumpung ini lagi di majelis ilmu, penuh sama malaikat di masjid, bulan Ramadan lagi pada puasa. Maka mari kita doakan kalau di sini ada yang pacaran, hari ini juga putus. Masya Allah, alhamdulillah ya. Putus kok, putus biar bisa jadi anak saya. Nah, culanggung ya tadi ya. Insya Allah. Enggak lah ya, udah santai. Nah begitulah, udah di dalam Islam itu jadi hebatnya sederhana. Minta bantuan terus kepada Allah, merayu Allah dengan ilmu, takwa, prestasi. Sibuk untuk manfaat jadi umat, nyelesain masalah orang lain.